Tahun 2025 diprediksi sebagai tahun penuh gejolak dan perubahan besar, di mana alam seakan ingin menyampaikan pesan-pesan misterius kepada manusia. Sejak awal tahun, banyak fenomena tak terduga mulai bermunculan, dari perubahan cuaca ekstrim hingga peristiwa alam yang sulit dijelaskan secara ilmiah. Para ahli dan peramal alam membaca tanda-tanda ini sebagai sinyal bahwa bumi sedang bersiap menghadapi transformasi besar. Gunung-gunung yang lama tertidur mulai menunjukkan aktivitas, seolah mengingatkan manusia akan kekuatan alam yang selama ini terpendam. Awan tebal berarak di langit dengan formasi aneh, membuat banyak orang bertanya-tanya apakah ini hanyalah kebetulan atau bagian dari pesan tersembunyi. Di berbagai belahan dunia, gempa bumi terjadi lebih sering dan dengan intensitas yang tidak biasa, memicu kekhawatiran akan munculnya bencana yang lebih besar. Badai dan topan yang biasanya hanya muncul di musim tertentu kini terjadi di luar prediksi. Lautan seakan memberontak, ombak tinggi menghantam pesisir dan menenggelamkan sebagian wilayah pesisir. Air laut yang naik secara drastis membuat para ilmuwan kebingungan, karena fenomena ini melampaui prediksi perubahan iklim yang sebelumnya telah mereka perhitungkan. Di langit malam, cahaya-cahaya misterius tampak berkilauan di berbagai penjuru. Sebagian orang mengaitkan ini dengan fenomena aurora, namun ada pula yang percaya bahwa ini adalah peringatan dari semesta akan datangnya peristiwa besar. Langit seperti berkomunikasi melalui cahaya, membawa pesan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang peka terhadap energi alam. Hutan-hutan di berbagai belahan dunia mendadak sunyi. Burung-burung berhenti berkicau, dan hewan-hewan berlarian keluar dari habitatnya. Fenomena ini menjadi pertanda bahwa keseimbangan alam sedang terganggu. Para tetua adat dan penjaga hutan percaya bahwa ini adalah cara alam untuk memperingatkan manusia agar kembali menjaga keharmonisan dengan lingkungan sekitar. Matahari terbit dengan warna yang lebih merah dari biasanya, menyiratkan kehangatan yang aneh dan berlebihan. Di beberapa tempat, tanaman layu meski tidak sedang dalam musim kemarau. Bumi seolah ingin menyampaikan bahwa ada ketidakseimbangan yang sedang terjadi di bawah permukaannya. Goresan di batu-batu kuno yang baru ditemukan mengisyaratkan bahwa ini pernah terjadi sebelumnya, di masa yang belum tercatat dalam sejarah. Langit di malam tertentu menjadi gelap gulita tanpa bintang, seolah menyimpan rahasia besar. Di sisi lain, beberapa wilayah justru mengalami malam yang terang benderang, meski bulan tak sepenuhnya purnama. Fenomena ini menciptakan rasa penasaran dan ketakutan di kalangan masyarakat yang percaya pada ramalan kuno. Air sungai di berbagai daerah tiba-tiba berubah warna, menandakan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di hulu. Masyarakat yang tinggal di tepi sungai mulai mengalami mimpi aneh, di mana suara gemuruh air terdengar seperti bisikan pesan dari masa lalu. Dalam keheningan malam, suara-suara asing terdengar dari dalam bumi, seakan ada kehidupan lain yang sedang bergerak. Pohon-pohon tua tumbang tanpa sebab jelas, dan angin berembus dengan kekuatan yang tidak lazim. Para petani merasa bahwa hasil panen mereka akan berkurang drastis, karena serangga dan hama mendadak bermunculan dalam jumlah besar. Sebagian besar lahan menjadi tandus meski hujan turun dengan deras. Alam seakan tengah mengatur ulang keseimbangannya. Penduduk desa mulai mengungsi, mengikuti naluri mereka yang merasa bahwa tempat itu sudah tidak lagi aman. Pada bulan-bulan tertentu, suara gemuruh terdengar dari dalam kawah gunung berapi yang lama tidak aktif.
Asap tebal mengepul dan menyelimuti langit, mengabarkan bahwa alam sedang dalam proses pembaruan. Para pendaki yang sering mengunjungi gunung-gunung tersebut mengaku merasakan energi yang berbeda, seakan berada di ambang batas dunia manusia dan dunia gaib. Di pantai-pantai tertentu, ikan-ikan besar tiba-tiba muncul dan terdampar. Nelayan yang melihat fenomena ini percaya bahwa lautan sedang bergolak di dasar sana. Arus laut berubah arah, menyebabkan kapal-kapal terombang-ambing tanpa tujuan yang jelas. Lautan menjadi misteri yang sulit dijelaskan, membawa pesan tentang ketidakstabilan yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Langit pagi dihiasi oleh awan berbentuk aneh, menyerupai naga atau burung besar. Sebagian masyarakat mengaitkan ini dengan simbol dalam legenda kuno, yang meramalkan datangnya zaman perubahan besar. Burung gagak dan burung hantu sering terlihat bertengger di atap rumah, menambah suasana mistis yang menyelimuti daerah tersebut. Desiran angin membawa suara-suara dari kejauhan, yang seakan memanggil manusia untuk lebih memperhatikan tanda-tanda alam. Batu-batu yang terletak di puncak bukit tiba-tiba bergeser, membentuk pola yang aneh. Para spiritualis percaya bahwa bumi sedang berusaha mengirimkan pesan melalui formasi alam yang tak biasa ini. Perubahan musim menjadi tidak teratur, dengan musim dingin yang datang lebih awal dan musim panas yang berlangsung lebih lama. Tanah yang kering retak seperti cermin pecah, menandakan bahwa alam sedang mengalami tekanan besar. Penduduk desa yang tinggal dekat dengan hutan mulai merasakan ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Langit sering diselimuti oleh warna jingga kemerahan, bahkan di siang hari. Fenomena ini menimbulkan rasa takut dan keheranan. Banyak yang percaya bahwa warna langit ini adalah simbol dari peringatan besar, pertanda bahwa bencana besar mungkin sedang mendekat. Para peneliti mencoba mencari penjelasan ilmiah, namun banyak dari mereka yang tetap merasa bahwa ini adalah misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Dengan banyaknya fenomena ini, masyarakat di berbagai tempat mulai mengadakan ritual untuk menenangkan alam. Alam adalah cermin dari perbuatan manusia. Tahun 2025 menjadi pengingat bahwa keharmonisan dengan lingkungan adalah kunci untuk menghadapi masa depan. Pesan-pesan misterius yang disampaikan oleh alam adalah panggilan untuk kembali menjaga dan merawat bumi dengan penuh kesadaran. Di tahun 2025, kekacauan informasi akan menjadi tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat. Media sosial dan platform digital menjadi arena pertarungan opini dan propaganda, di mana kebenaran dan kebohongan sulit dibedakan. Masyarakat dituntut untuk cerdas memilah informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum jelas kebenarannya. Dalam situasi seperti ini, menjaga lisan dan tindakan menjadi bentuk perlindungan diri yang paling ampuh. Fitnah akan bertebaran seperti angin, menyusup ke setiap sudut kehidupan, menghancurkan reputasi para tokoh dan pemimpin. Mereka yang selama ini dikenal sebagai panutan bisa saja dijatuhkan hanya karena satu kabar burung yang tidak berdasar. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Kebijaksanaan dalam berbicara dan menahan diri dari menghakimi adalah kunci agar tidak terseret dalam arus negatif yang merugikan. Di berbagai sektor, para pemimpin dan tokoh masyarakat akan saling dipertentangkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan. Adu domba menjadi senjata utama dalam menguasai opini publik. Mereka yang tidak berhati-hati akan terjebak dalam permainan ini,
membuat perpecahan semakin meluas. Persatuan dan kesadaran kolektif menjadi pondasi utama dalam menjaga kestabilan dan mencegah perpecahan. Pola ini akan terlihat tidak hanya dalam dunia politik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Antar teman, keluarga, dan rekan kerja bisa saling curiga akibat desas-desus yang beredar. Hubungan yang sebelumnya erat bisa retak hanya karena salah paham yang diciptakan oleh pihak luar. Oleh sebab itu, dialog yang terbuka dan jujur harus terus dipelihara agar tidak mudah dipecah belah oleh kabar bohong. Di tahun tersebut, kata-kata memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Sebuah pernyataan kecil yang disampaikan tanpa pikir panjang bisa memicu kerusuhan atau konflik berkepanjangan. Setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga lidahnya dan tidak menyebarkan kebencian. Budaya tabayun, yaitu mencari kebenaran sebelum menyimpulkan sesuatu, harus menjadi pegangan utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pendidikan literasi digital akan menjadi sangat krusial. Masyarakat harus dibekali kemampuan untuk memverifikasi informasi dan memahami konteks dari setiap berita yang diterima. Pemerintah dan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam memberikan pelatihan dan kampanye kesadaran terkait bahaya hoaks dan fitnah. Dengan demikian, masyarakat tidak mudah terprovokasi dan bisa menjaga ketenangan di tengah badai informasi. Fenomena ini juga membuka peluang bagi mereka yang memiliki niat baik untuk berdiri sebagai pencerah. Para pemikir, ulama, dan tokoh intelektual diharapkan menjadi penyejuk di tengah panasnya situasi. Mereka yang memiliki pengaruh positif harus lebih vokal dalam menyebarkan pesan damai dan persatuan. Setiap kata yang diucapkan harus membawa keteduhan dan menghindari polemik yang tidak perlu. Namun, jalan menuju ketenangan bukanlah hal yang mudah. Akan ada banyak godaan dan tekanan dari berbagai arah. Mereka yang berusaha membawa kedamaian seringkali menjadi sasaran fitnah itu sendiri. Oleh karena itu, keberanian dan keteguhan hati sangat diperlukan dalam menjalankan peran ini. Kebaikan harus terus diperjuangkan meskipun tantangan yang dihadapi begitu besar. Kebijaksanaan nenek moyang yang mengajarkan tentang pentingnya menjaga ucapan harus kembali dihidupkan. Pepatah, mulutmu harimaumu, akan memiliki makna yang lebih dalam di tahun tersebut. Setiap orang harus sadar bahwa apa yang keluar dari mulut mereka bisa menjadi bumerang yang berbalik merugikan diri sendiri. Menjaga lisan adalah bentuk perlindungan dari berbagai fitnah yang beredar. Di tahun 2025, akan ada banyak suara yang memekakkan telinga, tetapi tidak semuanya patut didengar. Masyarakat perlu belajar memilih suara mana yang membawa kebenaran dan mana yang hanya menebar kebencian. Sikap bijak dalam menanggapi isu-isu sosial akan menentukan bagaimana masa depan dibentuk. Jika ketenangan bisa dijaga, maka badai fitnah pun perlahan akan mereda. Orang-orang yang memiliki karakter kuat dan tidak mudah terpengaruh akan menjadi penopang bagi komunitas mereka. Mereka adalah pilar-pilar yang menjaga kestabilan dan menenangkan situasi ketika kepanikan melanda. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam skala kecil, seperti dalam keluarga dan komunitas lokal, menjadi sangat penting. Setiap individu bisa menjadi pemimpin yang menjaga keseimbangan di lingkungannya. Perpecahan yang diakibatkan oleh fitnah hanya akan membawa kerugian bagi semua pihak. Tidak ada pemenang dalam pertarungan yang didasarkan pada kebohongan dan manipulasi. Oleh karena itu,
Mencegah sejak dini adalah langkah terbaik yang bisa diambil. Masyarakat harus bersatu dalam menghadapi segala bentuk provokasi yang bertujuan memecah belah. Kesadaran spiritual juga akan menjadi faktor penting dalam menjaga ketenangan batin. Doa dan meditasi akan menjadi pelarian banyak orang dari hiruk-pikuk dunia yang penuh kebisingan. Mereka yang memiliki ketenangan dalam diri akan mampu menghadapi tantangan dengan lebih baik. Keseimbangan antara spiritualitas dan rasionalitas harus dijaga agar tidak terjebak dalam ekstremitas. Para pemimpin yang mampu menjaga integritasnya akan menjadi contoh dan inspirasi bagi masyarakat. Di tengah badai fitnah, mereka yang tetap berpegang pada prinsip moral akan dihormati dan diikuti. Pemimpin sejati bukanlah mereka yang terpengaruh oleh isu, tetapi mereka yang mampu meredam dan menenangkan pengikutnya dengan kebijaksanaan. Setiap individu diharapkan bisa menjadi benteng bagi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Dengan saling menjaga dan saling mendukung, fitnah yang datang tidak akan mampu merusak persatuan. Kesadaran kolektif inilah yang akan menjadi tameng dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Tahun 2025 bisa menjadi tahun yang penuh pelajaran bagi semua orang. Jika dilalui dengan kesabaran dan kebijaksanaan, maka tahun tersebut akan menjadi batu loncatan menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, jika terjebak dalam fitnah dan adu domba, maka kehancuran dan perpecahan akan sulit dihindari. Pilihan ada di tangan setiap individu. Apakah akan ikut dalam arus fitnah atau menjadi penyejuk di tengah panasnya situasi? Keputusan ini akan menentukan arah kehidupan di masa depan. Dengan menjaga lisan dan hati, masyarakat bisa melewati tahun 2025 dengan selamat dan penuh kedamaian.